Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan melanjutkan proyek Bina Desa saya lagi, yaitu tentang proyek pengaduan dan aspirasi masyarakat. Dan saya juga akan merapikan semua isi codingan saya maupun dari directory sampai ke dalam bentuk CRUD dan sebelumnya. Sebelumnya saya sudah menerapkan directory yang benar, cuman ada perubahan yang masih saya lakukan. Nanti kita akan lanjut. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan dulu. Saya tidak akan menjelaskannya dari GitHub karena GitHub saya sedang dalam masalah karena ada orang lain yang melakukan commitan terbaru di dalam GitHub saya. Mungkin dia masuk ke dalam GitHub saya, dia tidak tahu, dia langsung post saja di sini. Ini terlihat di sini bahasan. Dan sebelumnya pun di dalam lab kemarin waktu praktikum framework, saya juga sama berserta Ailnya Bang Dayat sudah melakukan push ke dalam ke dalam GitHub saya. Ternyata pas di push project saya hilang, dan untung sebelum di push Bang Dayat dia sudah ekstrak dulu menjadi file zip, yang itu yang saya bawa di dalam drive, yang saya kerjain lagi di sini, dan saya coba lagi untuk nge-push ke dalam GitHub saya, ternyata hilang. Makanya saya hari itu mengulangnya lagi, ya cukup banyak yang saya ulang. Dan untuk menghindari itu semuanya, saya tidak akan menjelaskan dari si GitHub-nya, tetapi saya akan menjelaskan dari si visual code-nya di dalam code saya, dan saya akan kasih tahu perubahan-perubahan apa saja yang saya lakukan. Oke. Saat ini saya akan menjelaskan apa aja yang perubahan yang saya lakukan di dalam codingan saya. Kita akan masuk ke dalam si visual code saya. Oke, pertama-tama yang paling jelas saya sudah memperbaiki semua struktur dari directory saya. Saya membuat di dalam view ada layouts, di dalam layout itu ada GUIS, ada folder GUIS. Di sini semua isi dari beranda saya, indeks beranda saya. Sebelumnya saya sudah menerapkan ini juga, cuman ada beberapa penempatan yang kurang tepat. Bahwasan yang diminta dosen saya itu adalah saat berpindah page, dia berpindah page ke satu halaman page yang tidak di scroll sampai bawah, dan saya sudah menerapkannya. Dan saya menerapkan juga beberapa folder di dalam page. Di dalam page ini ada folder out ini untuk login dan register. Dan saya menerapkan CRUD yang diminta ada 3, ada CRUD user, warga, dan satu lagi project Bina Desa saya laporan. Kenapa saya menggunakan 3 ini? Pertama, user itu untuk CRUD warga yang di ketentuan dan user, dan satu lagi laporan ini adalah CRUD yang saya gunakan untuk pengaduan dan aspirasi masyarakat saya, di mana nanti CRUD ini akan menampilkan beberapa card dan bisa kita melakukan edit dan delete. Oke. Saya juga akan menjelaskan nanti itu dijalankan di dalam satu layout ini. Nanti dia akan dipanggil melalui extend di setiap folder-folder yang ada di dalamnya, filenya itu akan dipanggil di dalam itu. Makanya saat kita klik kayak gini, misalnya kita mau pergi ke laporan, kita mau pergi ke indeksnya, kita langsung diarahkan ke dalam itu. Dan saya mau jelaskan juga di dalam si laporan ini, di tiga folder ini itu menerapkan yang CRUD. Pasti di dalam CRUD itu ada create, delete, dan hapus. Di sini saya menerapkan beberapa 3 file. Di sini ada indeks ini untuk keseluruhan awal, ada untuk edit, dan ada untuk create. Di sini, dan ini untuk dan ini struktur untuk si loginnya, dan ini ke bawah adalah tampilan file-file sebelumnya yang nanti akan berpindah-pindah dalam satu page. Oke, dan juga saya menambahkan beberapa icon ataupun logo. Kita bisa lihat di sini saya menambahkan sebuah style CSS. Ini adalah style CSS logo, dan logonya sebelumnya saya menggunakan dengan dengan style CSS. Kita bisa lihat di dalam si navbar, kita bisa buka layouts, kita buat ke navbar. Di sini saya menggunakan beberapa style CSS yang nanti dia dibuat sendiri. Saya buat sendiri logo buat si pengaduan dan aspirasi masyarakat saya. Mungkin ini adalah struktur dari si video saya. Ini sudah rapi saya buat. Jadi kalau ada pun perubahan-perubahan yang lain saya bisa melakukannya. Oke, kita akan lanjut lagi. Di dalam itu saya juga menerapkan beberapa controller, di mana controller untuk si ada untuk controller GUIS controller, ada laporan, ada pelanggan controller, dan user controller, dan warga controller. Di sini nih adalah untuk
memanggil data dari CPU-nya. Pasti seperti biasanya. Kalau di GUIS controller seperti biasa dia hanya memanggil beberapa patch yang di dalamnya, yaitu ada patch beranda, tentang, layanan, dan beranda lagi, dan patch main. Ini sebenarnya nggak pala berguna, tetapi ini hanya sekedar untuk bisa dipanggil di dalam si rootnya nanti untuk diarahkan. Dan di sini ada untuk controller si laporan, di dalamnya ada kayak sebuah view untuk memanggil ulang. Ini adalah page untuk memanggil data dari si index yang ada di dalam si folder laporan. Dan di sini ada untuk create-nya, kita bisa memanggil file create-nya. Nah, kalau dia bisa misalnya diginikan bisa diklik, berarti dia otomatis sudah terhubung. Dan di sini saya juga ada destroy ini untuk menghapus. Oke, dan juga saya ada user. Ini untuk user seperti biasa, di dalamnya ada return view user index, return view user create, dan return view user edit. Dan di sini ada folder destroy untuk menghapusnya. Begitu juga dengan si warga, sama seperti biasa. Dan juga ketiga itu menerapkan yang namanya CRUD seperti yang sudah saya lakukan di modul. Dan satu lagi ada out controller. Out controller ini saya gabung menjadi satu controller. Ada controller untuk login dan daftar. Di sini saya gabungin agar lebih simpel saja. Tapi di dalam si outnya saya membagi dua index.php, dua file, yang satu untuk login, yang satu untuk register. Mungkin itu sekian dari controller saya. Oke, saya akan membahas pada root saya. Oke, di dalam root saya ini pastinya saya sudah menerapkan dia langsung mengarah ke dalam patch. Di sini root get GUIS controller saya langsung mengarah ke beranda, dan name-nya itu ke beranda. Di sini ada untuk tentang ini untuk si GUIS controller. Ya, jadi saat teman-teman klik seperti ini, itu sebenarnya dia langsung bisa mengarah ke dalam si controller. Dan si root ini mengikuti pada si controller. Dan di sini saya ada juga root untuk warga seperti ini, ada juga untuk root untuk user dan laporan. Saya gunakan satu supaya untuk keseluruhan, supaya gampang aja. Dan ini ada root untuk login segala macam, dan saat login dia akan pergi ke show login form, itu page login, dan setelah login nanti dia akan masuk ke, dan nanti dia akan diarahkan ke dalam login. Kalau dia register langsung ke from register, dan nanti dia melakukan register. Setelah itu dia melakukan register, nanti di sini kita arahkan langsung ke halaman home beranda, yaitu halaman si beranda kita ini. Kurang lebih seperti ini root saya. Oke, aku sudah menjelaskan semuanya perbaikan dari dari codingan saya. Sebelumnya saya juga mau jelaskan juga, dan saya menerapkan beberapa model ini yang dipakai untuk si controllernya. Oke, ini kurang lebih seperti itu aja. Jadi di dalam model ini ada kayak seperti email, user, segala macam. Nanti kita akan mengimportkan ini ke dalam si controllernya juga. Kurang lebih begitu. Oke, saya akan coba langsung masuk ke website saya. Saya akan menjelaskan. Ini adalah halaman tampilan home saya. Jadi saya menerapkan beberapa fitur JS dan style CSS agar membuat rapi aja. Ini masih berkembang, masih banyak lagi yang saya ubah. Jadi di sini kita langsung bisa buat laporan, tapi kita bisa buat laporan, kita langsung bisa menginputnya. Dan di sini ada halaman tentang seperti biasanya. Jadi dia langsung berpindah-pindah satu page seperti itu. Ada halaman tentang, layanan, dan di sini kita bisa membuat laporan. Misalnya ini adalah laporan yang sudah saya buat. Kita akan coba buat laporan baru. Kita langsung buat laporan baru. Misalnya namanya Marbun, emailnya marbun12@gmail.com, nomor teleponnya 08 sekian. Kita pilih kategorinya kebersihan, masukin judulnya banyak sampah. Oke, terus jalannya Jalan Kuman Sari Atas, RT RW-nya 001 002. Oke, deskripsinya jalan yang sangat kotor,
yang menumpuk di nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan di sini saat kita melakukan dan dia akan masuk ke dalam si database kita. Nah, seperti ini. Di sini dia langsung dimunculkan di dalam card-nya. Di dalam card ini adalah yang kita isi tadi ya sebelumnya. Kita bisa untuk melakukan edit dan kita juga bisa melakukan hapus. Dan di sini saya juga bisa membuat status dia ditolak, selesai, baru ini desainnya untuk di admin. Cuman kenapa saya menerapkan di sini supaya juga saya mendapatkan materinya. Di sini saya misalnya mau melakukan perubahan, saya ubah nama pelapornya Marbun Kece. Nah, seperti itu. Setelah saya melakukan Marbun Kece, saya langsung update aja laporannya. Oke, setelah diupdate, sebelumnya tadi kan kita bisa juga untuk melakukan dia diproses, selesai atau segala macam, kita selesai aja. Setelah kita selesai, oke. Setelah itu kita coba menghapus. Kalau kita hapus, dia akan ada sebuah pop-up. Ya, apakah Anda yakin menghapus? Kalau yakin, Anda tinggal langsung oke kan aja. Dia hapus, dia akan hilang. Itu untuk si laporannya. Untuk si data warganya, kita bisa juga menambah data warga. Misalnya kita menambahkan data warganya, Human tell you misalnya, tell you jenis kelamin laki-laki, agamanya Kristen, pekerjaannya data science, emailnya kita pakai yang ini aja. Setelah itu kita akan tambah, otomatis dia akan bertambah. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit. Kita mau edit di sana, kita mau ganti dia jenis kelaminnya perempuan, namanya Fitri. Kita bisa langsung update data. Setelah itu dia akan muncul pop-up berhasil, namanya akan berhasil diganti. Oke. Setelah itu, berhasil di data. Mungkin kurang lebih seperti itu ini. Dan di sini juga kita bisa melakukan hapus. Kita tinggal hapus, ada pop-up peringatan bahwa kita mau hapus atau tidak. Setelah dihapus dia akan berhasil. Kita masuk ke data user. Di data user sama saja juga kita bisa menambah data user, melakukan CRUD. Misalnya saya membuat namanya Marbun. Di data user ini kita bisa masukkan tambah user baru ya. Misalnya kita buat kata sandinya Marbun 12, alamat emailnya kita pakai yang ini Marbun Pojak, Marbun 12. Pilih role-nya admin atau user, kita pilih admin atau user, misalnya kita mau pakai user atau admin. Nah, role ini itu ada di dalam si CRUD. Saya menambahkan beberapa role. Kenapa di sini dia saya tambah supaya kita tahu dia admin atau user atau segala macam. Tapi ini sebenarnya nggak guna kali, cuman ini gunanya di admin. Misalnya kalau kita tuh login sebagai user atau admin, itu biar supaya nampak aja. Akan berbeda tampilannya nanti saat kita berlogin menggunakan admin tersebut. Misalnya kita mau tambah nih, setelah kita tambah dia akan berhasil. Kalau kita mau edit, kita tinggal edit. Kalau kita mau hapus, kita tinggal hapus. Seperti itu. Sebenarnya dia akan ditampilkan dalam chat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita bisa login. Misalnya kita mau login menggunakan Marbun. Pakai ini. Nah, setelah kita login, kita langsung dimunculkan kita di dalam si user. Di sini langsung ada namanya, di sini ada namanya, dan di sini kita sudah berada di dalam si user. Mungkin kurang lebih seperti itu website yang saya lakukan dari perubahan dan bentuk dari visual design dari si website saya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.